Oke, selanjutnya kita akan membahas yang ini nih, yang subbab ini, posisi titik pada lingkaran. Apa bedanya yang pada ini, kedudukan titik pada lingkaran? Sama aja sih, cuman yang ini tuh bentuknya nanti mudah, bentuk x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r, atau x dikurang a di kuadrat ditambah x dikurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kalau yang ini bentuknya itu gini, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, bentuknya itu aja. Cuman kalau misalnya ininya cara pengerjaannya relatif sama. Kita coba ya yang ini, posisi titik pada lingkaran. Misalnya kita punya lingkaran lah, sebut saja lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9. Itu ya. Maka sebuah titik nih, sebuah titik sebut saja misalnya titiknya 5,4 lah. Kita substitusikan sih. Apa namanya? Bagaimanakah posisi titik ini terhadap lingkaran ini? Nah, gitu. Jadi kan ada, kalau itu kan di diagram kartesius dia punya lingkaran lah begini. Kalau x kuadrat tambah y kuadrat ya berarti gini ya. Titik pusatnya di 0,0 dengan jari-jarinya 3. Nah, substitusikan saja ini ke dalam persamaan lingkaran ini. Jadi kalau kita substitusikan jadi berapa? 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9. 25 ditambah 16 sama dengan 9. Ini kalau kita jumlahkan berapa? Jumlahkan berarti 41 ya. Kalau dia lebih besar daripada jari-jarinya, kalau lebih besar dari jari-jarinya berarti titiknya itu ada di luar lingkaran. Berarti ada di luar lingkaran. Kalau kita substitusikan, hasilnya itu persis. Misalnya 9 sama 9. 9 sama dengan 9. Itu berarti titiknya itu tepat pada lingkarannya. Tepat pada lingkarannya. Disubstitusikan, contohnya berapa ya? Misalnya gini, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Terus titiknya itu 3,4. Nah, kalau kita substitusikan ya berapa tuh? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Berapa nih? 9 ditambah 16 sama dengan 25. Ini 25 sama dengan 25. Nah, kalau sama dengan 25 sama dengan 25, berarti titiknya itu berada pada lingkaran. Tapi kalau kita substitusikan, ternyata hasil substitusinya itu lebih kecil daripada jari-jarinya. Berarti titiknya itu berada di dalam lingkaran. Nah, gitu saja. Jadi substitusikan saja titiknya. Kalau dia kurang dari 0 berada di dalam, pas sama dengan 0 tepat pada lingkarannya, lebih dari jari-jarinya, berarti dia berada di luar lingkaran. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah yang ini, menentukan jari-jari persamaan umum lingkaran, sebabnya. Terus materinya nanti menentukan jari-jari, menentukan titik pusat. Bagaimana itu bentuknya? Misalnya gini, kita punya persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6x ditambah berapa ya? 8y dikurang 9. Kurang 9 ya, sama dengan 0. Oh ya, sama dengan 0. Misalnya begini, ditanya titik pusat dan jari-jarinya. Jari. Caranya gimana? Titik pusat itu adalah min setengah A, min setengah B. Ya udah kita ganti saja. Berarti min setengah A itu berarti berapa? Min setengah dikali 6, min setengah dikali dengan 8. Jadi ini 6 bagi 2, min 3, min 4. Nah, gitu. Sedangkan jari-jari, masih ingat rumus jari-jari? Rumus jari-jari R itu adalah ya ini, min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat dikurang dengan C. Rumusnya begitu. Jadi sama dengan min ini, akar dari min 3 dikuadratkan ditambah min 4 dikuadratkan dikurang dengan min 9. Min 9. Berarti ini sama dengan akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 16 ditambah 9. Kalau kita sederhanakan berapa nih? 9 tambah 9 18. 18 ditambah 16 berarti 34 ya. Akar dari 34. Kalau nggak ketemu akarnya berapa ya sudah biarkan begitu saja.
Jadi akar 34. Gampang ya. Diingat rumus-rumusnya ini. Rumusnya ini. Selanjutnya apa lagi? Jarak antara titik ke lingkaran. Oke, kita akan bahas jarak antara titik ke lingkaran. Oke, ini sekarang yang kita bahas adalah jarak antara titik ke lingkaran. Jadi ada terdekat dan terjauh. Dan ada dua juga kondisinya. Titiknya itu berada di dalam lingkaran dan titiknya itu berada di luar lingkaran. Kita bahas satu-satu ya. Jadi misalkan punya lingkaran lah begini. Nah, kalau ini ada titik pusatnya. Ada jari-jari. Jadi bedanya lingkaran dan bulatan itu adalah dia punya titik pusat gitu. Jadi kalau kita gambar begini tanpa ada titik pusat kita sebut bulatan, bukan lingkaran ya. Dan definisi lingkaran Euclid yang kita pegang itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik yang kita sebut dengan titik pusat. Nah, kalau misalnya ada titik nih, kemudian ada titik begini. Nah, di dalam lingkaran ya. Pertama kita bahas yang di dalam. Ada titik lah di dalam lingkaran seperti ini. Titiknya itu, kita perbesar saja ya. Wah, gambarnya ya. Kita cari dulu sebentar. Misalnya begini. Ada sebuah titik lah, sebut saja titik ini. Pusatnya kita sebut A, B. Titiknya mau apa? X1, Y1 lah gitu ya. X1, Y1. Nah, jarak antara titik ini ke lingkaran. Nah, definisinya adalah pertama kita tarik garis antara titik ini sampai titik pusat. Kita buat garis gitu perpanjangan dari sini ke sini. Nah, titik pusat kita tandai. Nah, yang mana ini kan jari-jari ya. Ini jari-jari. Ini itu jari-jari. Nah, ini juga jari-jari dong, otomatis. Ya enggak? Ini juga jari-jari. Nah, dimaksud jarak terdekat itu, jarak terdekat, ya ini. Ini disebut dengan jarak terdekat. Jadi, ini jarak antara titik ini pada lingkaran ini, yaitu kita sebut dengan jarak terdekat. Jarak terdekat. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya, kan kita sudah belajar nih. Belajar pertama menentukan titik pusat dari lingkaran. Oke, sudah. Kita bisa nyari titik pusat lingkaran ya. Kalau misalnya persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Tentukan titik pusatnya tadi sudah. Menentukan jari-jarinya dengan R tadi ya. Bisa ya R sama dengan akar dari min setengah A ditambah min setengah B dikurang C. Nah, ketemulah kita jari-jarinya. Jari-jarinya ketemu. Kemudian titik pusatnya ketemu. Nah, selanjutnya tentukan jarak antara AB ini kepada lingkaran kepada titik tadi. Gimana caranya? Dengan menggunakan jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik ketemu kan? Nah, sebut saja S lah jarak antara dua titik. Maka jarak terdekatnya itu terdekat itu sama dengan, berarti kan kalau yang ditanya ini nih, ini itu kan berarti sama dengan jarak jari-jari ini dikurang jarak S-nya itu. Jadi jarak terdekatnya itu adalah jari-jarinya dikurang dengan S tadi. Nah, gampang kan ya mengingatnya ya. Sekarang kita bahas kalau jarak terjauh. Terjauh. Gimana jarak terjauh? Nah, didefinisikan jarak terjauh itu adalah titik ini tadi terhadap sama ini nih, jarak dari sini ke sini. Nah, itu disebut dengan jarak terjauh. Jarak terjauh. Gimana cara nyarinya? Ya otomatis kan ini kan panjang ini itu kan sama dengan penjumlahan antara jari-jari ditambah sama S ini. Nah, gitu. Berarti jarak terjauh itu sama dengan R ditambah dengan S. Ya enggak? Nah, gitu ya.